Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa la ilaha illallah wa la syarika lahu wa sallallahu Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada hari ini saya sangat bersyukur sekali dan juga kita semua bersyukur. Baru kali ini pada jamaah yang dirahmati Allah, Masjid Al-Fat mulai berdiri hingga sekarang, jamaah sebanyak banyak. Subhanallah, saya terharu sekali. Mudah-mudahan ini harapan saya, Masjid Al-Fat bisa terwujud jamaah yang banyak seperti ini. Saya sangat berterima kasih kepada kita TKMN dan koordinasi Masjid Muhammadiyah yang pada hari ini membuat Masjid Al-Fat seakan-akan bisa menuliskan sejarah dan perjalanan, karena ini masjid yang boleh dikatakan baru dan PRM-nya juga baru. Saya merangkap ya sebagai ketua PRM di sana. Untuk itu saya mengharapkan pimpinan dan dari BKMN Struktur, mudah-mudahan kami dapat mengelolanya dengan baik sehingga dapat mewujudkan jamaah yang seperti ini. Harapan kami itu tidak lain tidak banyak agar masjid ini bisa makmur dengan berbagai macam cara, sehingga kami berusaha bisa memakmurkannya. Kalau boleh saya berikan kepada para bapak dan ibu saudara sekalian, manakala subuh itu biasanya sholat itu hanya mungkin jamaahnya 10 orang atau hanya sudah kadang-kadang tidak sampai 1 sholat. Tetapi alhamdulillah kalau Jumatan sudah penuh, hampir di belakang. Tidak tahu dari mana saja. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mohon maaf saya tidak menyebutkan dari majelis taklim pimpinan daerah Sidoarjo yang saya hormati. Mohon maaf ya, tadi saya tidak menyebutkan, tapi sudah disebutkan oleh pembawa acara. Itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Ucapan terima kasih saya yang sangat sebesar-besarnya dan puji syukur kita semuanya kepada Allah
di mana Allah telah mentakdirkan pada hari ini, pada detik ini Masjid Afaq benar-benar makmur sekali. Itulah sedikit yang dapat saya katakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Takmir Masjid Al-Fat beserta jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah Gilang, pimpinan cabang Muhammadiyah Taman, Majelis Tabligh, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo, serta teman-teman rekan-rekan pengurus Badan Koordinasi Masjid Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami di sini mewakili pengurus Badan Koordinasi Masjid Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, bahwasanya kita ini adalah bagian dari organisasi yang itu di bawah naungan Majelis Tabligh PDM. Kita menghimpun masjid dan mushola Muhammadiyah se-Kabupaten Sidoarjo. Salah satu program yang kita lakukan adalah Safari Ahad Subuh. Itu bagian dari kita bersilaturahim ke masjid-masjid yang ada di cabang di Ranting. Tujuan kita adalah bagaimana kita ini sebenarnya saling menguatkan, saling ta'awun. Ta'awun kita adalah ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolongnya itu dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takmir bilang pundi? Takmir Al-Fat pundi? Pak, kira-kira disambangi teman-teman itu senang boten? Kalau nggak senang pun punya bawaan. Nah ini ya Pak, jadi di ranting-ranting itu kadang masjid-masjid Muhammadiyah sholat subuhnya hanya ada keluarga inti. Jadi keluarga inti itu ya yang azannya itu, yang imam itu, yang jamaah itu. Jadi jamaah inti. Tapi insya Allah hari ini, pagi ini ternyata disambangi oleh saudara-saudara kita yang insya Allah dari berbagai macam ranting dan cabang. Ada yang dari Sedati, ada yang dari Porong, ada yang dari Prambon, ada yang dari Tarik, ada yang dari Kerembung, Sidoarjo, kemudian Candi, Waru, Gedangan, Balongbendo ketak-ketik mawon nggak bisa. Jadi ini bermacam-macam Pak, insya Allah. Ini bagian dari ikhtiar kita sebagai amal soleh kita. Nah ini, jadi Muhammadiyah itu insya Allah saling berkaitan. Kalau dibilang itu ada 10, bilang kira-kira pinter Pak anggotanya Pak? 100? Luar biasa. Alah, Prambon pinter? 1000. Ya. Jadi ini, kemudian kita pun alhamdulillah bisa bekerja sama dengan Lajismu
Nanti setiap kita akad subuh ada nantinya kesolehan sosial. Dalam artian kita nanti menyantuni. Jadi kemudian ini dari bidangan juga ada. Kalau bidangan itu mintanya nantinya ditasorufkan ke guru TPQ. Kira-kira guru TPQ-nya sudah hadir semua? Sampun hadir. Nah ini. Jadi mari kita ini ya saling silaturahim. Insya Allah nanti sudah jelas apa yang dinyatakan oleh Rasulullah itu. Ya, siapa-siapa yang mau bersilaturahim, ya, man ahabba ayyusaqalahu fi rizqi wa yus'alu fi athari falyasil rahimahu. Jadi siapa-siapa yang mau dijembatkan rezekinya, dimanfaatkan umurnya, maka jalinlah silaturahim. Sama dengan nanti yang ada di sini kader-kader muda. Ya, kader-kader muda saya sampaikan ini sudah beberapa kali, kader-kader muda yang betul-betul mau melanjutkan ke universitas, kuliah-kuliah itu, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, itu sebenarnya ada tempat-tempat yang itu untuk anak dari ranting, dari cabang atau kader-kader dari masjid. Tinggal bagaimana sebenarnya kita ini menjalin komunikasi, kemudian syarat-syarat harus ditentukan. Saya sering bilang kalau sudah nanti rekomnya adalah dari ranting, dari cabang, ya paling tidak 3 tahun harus kembali ke ranting dan cabangnya, memakmurkan masjid atau memakmurkan ranting dan cabangnya. Gitu. Jadi ada bidang kemasjidan, kita ini ada bidang TPQ dan lain sebagainya. Jadi ayo Pak, masjid-masjid ini kita bersinergi, kita jalin komunikasi, insya Allah kita ini tidak sendirian. Jadi the power of jamaah itu nantinya akan luar biasa. Terima kasih, mohon maaf dari saya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Suratul Anfal ayat 10. Alhamdulillah, yang terhormat kepada seluruh jamaah takmir masjid dan pengurus dari Masjid Al-Fat yang juga beliau sebagai takmir, ketua takmir merangkap menjadi ketua PRM. Alhamdulillah. Dan juga yang kami hormati kawan-kawan dari BKMMS yang mana kawan-kawan sudah berjuang subuh setiap subuh, setiap 2 kali setiap di subuh itu selalu berkeliling mengelilingi bersilaturahmi kepada masjid-masjid Muhammadiyah di Sidoarjo. Berikutnya juga yang saya hormati dari kawan-kawan Majelis Tabligh PDM. Alhamdulillah hari ini Allah mempertemukan kita semua di Masjid Al-Fat, yaitu Inna Fatahna Laka Fathan Mubina. Jadi kalau mendengar kata Al-Fat ayat itu, jadi Allah sudah memenangkan kita, dan semoga masjid ini juga menjadi bagian daripada kemenangan Islam.
Dan kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau adalah wasilah, perantara kita untuk mengenal kebenaran, sehingga tidak ada kebenaran yang berasal dari Allah kecuali kita bisa menggapainya melalui Nabi Muhammad SAW. Jamaah Masjid Al-Fat dan kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit sebagai sambutan bahwa ayat yang tadi kami kutip, yaitu agar kita intinya mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai hal di dunia ini, yang mana tantangan yang ada itu senantiasa berkembang, senantiasa selalu ada yang baru. Maka yang kita perlu persiapkan adalah banyak hal. Kalau di ayat tadi disebutkan yang kita bisa dari seluruh kekuatan, bahkan dari hal yang terkecil, yaitu ribatil khair, yaitu tali kekang kuda, itu harus kita siapkan dari hal yang terkecil. Oleh karenanya, untuk menghadapi tantangan zaman, maka insya Allah khutbah atau ceramah yang melalui YouTube, sehingga dakwah masyarakat itu, dakwah masjid, yang mana tadi saya lihat di atas itu nama-nama ustadznya sudah berjejer banyak, itu diharapkan bisa tersiarkan. Mungkin ada Bapak Ibu ketika hari H kajian tidak bisa hadir, bisa menyaksikannya live streaming YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Itu yang kami harapkan. Walaupun nanti yang menjadi ketuanya itu adalah Ustadz Burhan, yaitu dia adalah ketua dari BKMS dan kawan-kawan dari BKMF dan KMF yang kemudian menjadi pelaksananya. Nah, hal-hal yang kecil perlu kita siapkan, yang mana ini menjadi target jangka pendek, ya. Bahwa kalau bisa setahun 2 tahun ke depan, dakwah di masjid-masjid ini sudah bisa mengoptimalkan media yang ada, media sosial yang ada. Namun karena kondisi pandemi, ya Pak Ibu, maka yang bisa kami undang, yang bisa diundang, yang bisa diikutkan itu hanya masjid-masjid yang sudah mengoptimalkan, sudah punya media, sehingga harapannya pada tahun-tahun berikutnya, pada bulan-bulan berikutnya itu kita adakan lagi pada follow up kegiatan itu pada tingkat regional. Misalkan kalau di taman ini misalnya yang diundang dari Masjid Al-Ikram, nah misalkan nanti dari Masjid Alfa, dari masjid-masjid lain belajar ke masjid yang sudah pernah mengikutinya di taman. Jamaah yang dimuliakan Allah, selain tadi yang sudah disiapkan yaitu jangka pendek, yaitu pemanfaatan media, namun kiranya perlu ada persiapan jangka panjang. Jangka panjang ini lingkuah dari berbagai macam kekuatan. Yang saya maksudkan jangka panjang di sini adalah bagaimana kita mengkader putra putri kita untuk bisa bertafakuh fikih. Itu yang juga paling penting. Sehingga mungkin kalau di taman ke depan, kalau mau ngaji tafsir misalnya, silakan ke masjid A. Kalau mau ngaji hadis, silakan ke masjid B. Kalau mau mengkaji tarjih, silakan ke masjid Al-Fatih. Itu di antara contoh-contohnya. Maka oleh karenanya perlu kita siapkan kader-kader kita, putra-putri kita, sehingga ke depan masjid-masjid kita ini menjadi pusat-pusat dakwah Islam, wabil khusus dakwah Muhammadiyah. Oleh karenanya saya sedikit promosi, monggo Bapak Ibu yang mungkin punya putra-putra yang baru lulus SD bisa dipondokkan di Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo. Itu saya sedikit promosi, karena kami di An-Nur itu menyiapkan juga selain ilmu-ilmu umum,
ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu alatnya. Itu sedikit promosi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Mas Taufan senantiasa hidup yang mana kehidupannya memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Nasrullahu wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengajian subuh Masjid Al-Fat Saking Sidoarjo. Pertama-tama monggo kita sami-sami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingguti Allah senantiasa beri nikmat rahmat yang baik. Nikmat Allah panjenengan sedaya sehingga pada saat subuh menika kula panjenengan sedaya saged pepanggihan kalian bapak-bapak saking Sidoarjo, saking lan cabang-cabang se-Kabupaten Sidoarjo, sekaligus saking lingkungan ranting Gilang, termasuk insyaallah ranting Bindo, termasuk Pulau Jambe, dan insyaallah Sambiroto, jam Wotomali, saking daerah Kodono. Kita sangat berbahagia. Jadi lajeng pulau yang ini merasa kaget di bawah. Ya ini sekarang sepuh. Nek sepuh oleh Bengok sebutin, putih, ya. Terus sepuh balik, ya. Kalau ini di Muhammadiyah cabang sepanjang Muhammadiyahnya sudah tersebar. Sebab apa? Rencang pulau ini pun tanggil demi Allah. Pun hampir 90%, bahkan insya Allah pun 9% ini dicukup kabeh. Lah nek kula nek capur dicukup Pak Yai pola wis. Nah inilah. Lah sementara ini Bapak sing kula sampaikan belum. Para bapak-bapak ingkang kula hormati, kula merasa prihatin tentang kita piyambak. Kita ini sing tua-tua sangat getol di dalam Muhammadiyah, di dalam berjuang dalam Muhammadiyah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Tapi anak-anak kita sebagian besar tidak mendukung. Artinya tidak mendukung itu bukan berarti kita tidak boleh berjuang. Bukan kita berarti tidak boleh mengikuti jamaah pengajian, jamaah masjid. Mereka itu tidak mau mengikuti jejak-jejak orang tua. Nah ini para jamaah sekalian, marilah kita berupaya menggiring anak-anak kita ke masjid-masjid Allah. Kita ajak jamaah, kita ajak mengaji, mentalaah ayat-ayat Allah. Ya, yang jelas membutuhkan cara. Yang jelas membutuhkan cara yang baik. Anak-anak itu disenangkan untuk ikut mengaji. Sekali-sekali kita ajak bersama-sama makan bersama. Insya Allah anak-anak kita ini terpikat dengan
cara-cara kita ini. Jadi kita jangan sampai pelit-pelit terhadap anak. Oh, agak masuk pola-pola itu tidak tahu. Apalagi anak-anak ukuran kelas SD. Saya pun prihatin. Saya ngajar di TPA itu kalau dulu punya murid sampai SMA. Kalau dulu tahun kemarin masih sampai SMP. Sekarang ini kalau SMP sudah keluar. Alasannya sudah ngaji di sekolah-sekolah. Alasannya sudah ngaji di sekolah-sekolah. Jadi yang SMP sudah ada. Yang paling banyak itu pendaftaran anak kecil-kecil baru umur 3 tahun, bahkan ada 2 tahun ngomong ya. Wah, tingkai gak karu-karuan. Padahal harapan saya kalau sampai SMP, SMA waktu dulu itu bukan harapan, sudah saya terapkan menggaji, menyebarkan Al-Quran dari per kalimat atau per huruf. Berjalan kita ajari kitab Bulughul Maram, berjalan sampai beberapa tahun sudah. Tapi sekarang nggak bisa. So, posisi kita posisi kemarin sih tunggu. Terus prihatin saya. Jadi sekarang yang agak sulit di kampung-kampung. Karena itu saya mohon kepada pimpinan daerah bagian tabligh agar bisa memberikan pencerahan ajaan-ajaan terhadap orang tua untuk bisa mengajak anak-anaknya ke sekolah-sekolah. Sebab kalau dipikir-pikir anak sing tuwek-tuwek gak anom. Sopo sing terus? Saya punya jamaah masuk di sini datang dari Skodoro. Dulu itu tahun 2000-an. Itu jamaah saya banyak sekali. Terus akhirnya sedikit demi sedikit ibarat air itu menyusut, tidak sekaligus menyusut. Mengapa menyusut? Iya, mati ya. Nah, mati, tidak ada yang tumbuh lagi. Terus tahun berikutnya ada yang mati lagi, berkurang. Tidak ada yang tumbuh lagi. Karena apa? Ibarat pisang busung. Jadi sebetulnya pisang itu sebelum beranak, sebelum berbuah harus apa? Sudah ada tunas-tunas baru. Kita kadang-kadang tidak mau mempersiapkan tunas baru. Kadang-kadang kita pupuk pun masih busung, apalagi kita biarkan. Maka dari itu kita berusaha. Marilah kita tunjukkan anak-anak. Nah, marilah kita sekarang ini beribadah bersama-sama. Nanti di akhirat kita akan bersama keluarga lagi. Nah, marilah kita beribadah. Meskipun ibadah masih kurang, ayo iman kita tegakkan. Insya Allah nanti kita di akhirat akan bertemu kembali. Percuma nak kalau kita hidup di dunia hanya sementara, besok kita tidak bisa berjumpa, percuma.
Bagian itu kita buka dalam surat At-Tur. Bisa dibaca surat At-Tur ayat ayat 21. At-Tur ayat 21. Juz 27. Di sini halaman 524. Lah ngaji mboten apa iki ya. Jeruk iya. Iki ya kata tunggal. Saja make. Tapi duka kok kula niku wau ketiban sampun karena tandaan sampun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilakukan kesuwen. Waladina amanu lan wong-wong sing padha iman dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum lan anut ing wong akeh sing wong padha iman. Sapa sing anut dzurriyyatuhum anak cucune wong sing imanin lawan seiman ubuah beimane tauhide po padha agamane is apa maneh organisasine padha ada kematian padha sanjanipun Allah kata Allah al-haqna kami hubungkan nanti di surga fihim terhadap orang-orang yang beriman. Siapa yang dihubungkan oleh Allah? Yakni dzurriyyatuhum anak cucu mereka. Subhanallah.